terharu, sangat merinding, terus penuh dengan tangisan. Karena ini film sangat menyentuh banget ya untuk keluarga khususnya. Ya bagaimana kedekatan seorang orang tua dan anak ya. Pokoknya tonton. Pokoknya insya Allah menjadi inspirasi bagi teman-teman atau anak-anak muda ya khususnya yang tidak dekat dengan orang tuanya bisa melihat ini dan akhirnya insya Allah akan menjadi erat dan jadi lebih dekat dengan orang tua keluarga. Melihat hari ini kompak nih, Ya. keluarga istri. Ya. Memang gimana kompak seperti ini, kualitas Kebetulan kita baru pulang kerja semua soalnya. Kita baru pulang kerja, Mas Kun juga baru pulang kerja, saya juga, anak saya juga. Jadi kita kumpul, diundang Priti, kan sama-sama kita kumpul. Kebetulan ini momentum yang pas lah ya, biar anak-anak tahu nih. Jadi bisa belajar dan melihat. Jadi betapa orang tua sesibuk apapun harus ingat. cara parenting Mas Gun dan istri mungkin seperti apa sih ke anak-anaknya? Kita lebih kayak temen ya, Dek. Nah, Kita lebih kayak temen sama anak-anak. ya kayak temen ya, bisa komunikasi baik, bagus, terus ya banyak-banyak curhat. Apalagi anak-anaknya sekarang udah gede ya. Curhat apa Kak? Dek? Coba. Ya. Cerita apa, sorry? Soal keluarga tadi di filmnya. Ah. Film ini relate banget ya. Di saat saya misalkan anak saya ini jauh kan kuliahnya di luar ya. Ya saat ada momentum adegan sewaktu ayahnya telepon dari laut, walaupun saya di darat, cuma komunikasi jauh kan. Ada momentum adegan-adegan yang memang kangen di saat itu. Ya dialognya hampir sama gitu loh. Papa kangen, Dek, kakak lagi ngapain? Hal kayak gitu aja sebetulnya. Itu yang membuat kayaknya tersentuh gitu loh. Gitu. Relate banget ceritanya. Jadi anak-anak juga kan saat ini bersekolah di luar negeri ya. Ya. Mas di Singapura itu seperti apa? Mungkin untuk mengobati rasa rindu setiap kali merindukan anak-anak itu seperti apa? Anak-anak kebetulan sekarang udah di Melbourne, Mas. Di Melbourne, nggak di Singapura lagi. Untuk ya rindu pasti ya saya kayak minum obat aja. Telepon sehari Video bisa 3 call. kali video call. Sampai anaknya juga apa sih ini ganggu aja lagi belajar gitu. Gitu ya? Salah? Enggak juga. Oh, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Bisa dikatakan LDRan ya sama anak-anak. Iya. Sengaja memang mendidiknya seperti itu atau gimana sih Mas akhirnya bisa? Istri ini ya. istri ini tanggung jawab, pokoknya istri yang tanggung jawab. Bisa memanage seperti itu bagaimana? Karena memang kita sudah komitmen untuk anak-anak sekolah di luar negeri memang. Jadi kita memang mengaturnya ya kalau ada libur mereka pulang atau nggak kita ke sana. Kayak mereka ujian biasanya kita pergi ke sana nengok saat mereka ujian. Kalau mereka libur pulang nih seperti sekarang 3 bulan pulangnya. Itu sih yang kita atur supaya tetap kita punya kedekatan dan kita juga punya waktu bersama anak-anak. Dan mereka kalau kita nggak cari, mereka pun mencari kita. Itu yang sudah kita tetapkan sih sebenarnya, udah dilatih dari kecil. Pokoknya kalau ada apa-apa telepon, jangan lupa kalau mama lagi pergi atau papa lagi apa telepon. Kebiasaan-kebiasaan seperti misalnya mau pergi, mereka pamit dulu. Misalnya saya belum berangkat atau Mas Gunnya sudah berangkat, mereka telepon, kita pergi dulu ya ke sini. Itu sesuatu kebiasaan yang kita terapkan gitu, untuk menjalin satu kedekatan satu sama yang lain. Jadi relate dengan film tadi kan. Yes, betul. Berarti memang sudah terbiasa jarak jauh dengan anak Mas. Dibiasakan ya karena kondisinya seperti itu ya saya coba untuk menerima dengan jiwa besar lah ya. Toh itu juga untuk kepentingan anak-anak nanti ke depannya.
kakaknya gimana nih? Jarak-jarak jauh dengan keluarga. Ya, mungkin pertama-tama susah, tapi dan komunikasi itu yang paling penting ya. Komunikasi itu paling penting, dan memang kita dekat satu sama lain, terbuka, itu juga paling penting gitu. And then dari film ini tuh juga menyampaikan pesan-pesan yang berkenan banget buat kayak anak-anak muda yang especially yang bapaknya tuh jauh gitu dari anak-anaknya gitu, jadi berkenan banget sih. Awal pertama kali aku memutuskan untuk bisa jauh dari orang tua untuk mendapatkan pendidikan itu seperti apa? Berat ya? Memang berat sih memutuskannya at first, tapi memang kan semua kan like we discuss it gitu kan, memang ada banyak diskusi dan lain-lain, dan memang kita harus bekerja sama satu sama lain untuk bisa tetap dekat dan tetap if we miss each other, memang kita ada komunikasi setiap hari lah. Ya, setiap hari. Apa sih paling kangenin dari kalian berdua kalau lagi jauh sama orang tua? Gimana? Kayak pasti kayak physical interaction, kayak interaksi kayak dengan mama sama papa gitu. Interaksi yang gini gitu. Nah, dipeluk-peluk, disayang-sayang ya. Sama kayak mungkin kayak mau keluar kayak nonton gitu, nonton malam atau kayak mau dinner, kayak selalu spending time with each other aja Quality gitu. time lah. Iya, quality time. Jadi kebetulan kita tuh sekeluarga punya kebiasaan soalnya pergi nonton. Jadi kalau weekend kita pergi nonton, jadi mungkin hal-hal seperti itu yang mereka kangenin ketika kita nggak ada. Even waktu kita saya sempat tinggal di Melbourne bareng sama mereka 8 bulan, itu kita melakukan itu. Jadi weekend yuk kita pergi nonton yuk sama-sama seperti waktu di Jakarta sama papa. Itu kita lakukan, jadi mungkin itu yang kadang-kadang mereka kangenin. Gitu ya? LDR sendiri sudah berapa tahun sih Mas? Dengan anak-anak? Dengan Kak Khairu udah berapa tahun? 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun gitu. Iya, kurang lebih. Gimana? Yang pertama-tama, Oh ya. seberat yang pertama kali kalian harus jauh dari orang tua. Iya, mungkin adjustment lah ya, adjustment. Pertama kalinya kan papa duluan pulang pas kita masih di Singapura, tapi pas begitu kita ke Melbourne, mama juga pulang gitu kan. Jadi cuma kita berdua yang di Melbourne. Lama-lama udah biasa, tapi sometimes we miss each other, Biasa. Lihat apa yang mungkin berkarir di dunia entertainment itu kalian berdua sendiri gimana nih? Ini punya Oh, it's a good question. punya interest tersendiri atau emang udah punya pilihan masing-masing? Sometimes sih kita sih kayak aku kadang-kadang ada interestnya gitu, tapi interested aja, pengen coba aja. Tapi sekarang lagi fokus ke kuliah dulu lah. Fokus kuliah. Tapi kan anak-anak fokus kuliah nih Mas, ada udah ikutin jejak sang papanya nggak sih? Ah, tadi kan udah terjawab kan. Interest juga kan. Nah, kelak atau ketika dapat tawaran, mau. Ayo. Aku fokus dulu. Tawaran itu datang. Fokus dulu lah di kuliah dulu, nanti opportunity-nya lihat aja nanti. Kalau aku sih kayak pasti harus fokus dulu sama university-nya aku, sama kayak karirnya aku. Ya mungkin, tapi kayak aku lebih kayak prioritas sama university dulu, So ya. Berarti bisa dikatakan tidak memungkiri kalau anak ikut terjun entertain Mas. Saya kembaliin pada anak-anak aja, misalnya anak-anak kita memang ingin mencoba ya, saya silakan. Tapi ya itu balik lagi, jangan lupa tanggung jawab ke studinya. Nah, itu dia. Berarti tetap fokus ke pendidikan. Iya, harus selesaikan dulu sampai selesai. Kalau mereka ingin coba untuk di dunia seni, kayak papanya, kebetulan nih anakku nyanyi juga,
gitu. Apakah mau nyanyi? Nggak mau, dia malu. Main musik juga bisa. Aku sih kayak pernah at one point juga bikin like music video tentang cyberbullying yang aku pernah kayak experience. Tapi kalau aku sekarang mendingan kayak fokus dengan belajar dulu gitu. Nanti bisa decide in the future. Tapi ya gitu. Dia pernah bikin video klip dulunya. Dari pengalaman pribadi kamu, Iya. Iya. mengalami bullying, Kayak cyberbullying di Instagram, ya gitu. jadi keresahan kamu atau seperti apa? Sorry? Jadi keresahan, Is that my feeling? Iya, ya feelings. Oh ya, kayak ya aku kayak terasanya like pasti kayak sedih, kesel, dan aku juga kayak kayak question kayak kenapa kayak like why do they hate on me? Kayak kenapa aku kayak dapat komentar kayak begini gitu. Tapi ya itu kan dunia sosial media ya. Jadi sometimes mungkin kayak selebgram harus juga kayak menghalangi like gitu. Like they have to go through it. So, yeah. Audio Jungle.